sekecil apapun harus. Publik udah dari dulu, cuman kan Metro baru. Metro ini baru. Di sini yang kami sebagai publik bersyukur, kami mengapresiasi Metro sekarang berani berbicara kayak begini. Dulu kemana? Dan untuk memperbaiki itu, yang dulu-dulu bongkar juga dong yang Metro tahu. Kan gitu ya, logika berpikir. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babeldo bersama gua Babeldo, YouTuber ayat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu insya Allah menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita ya kan tadi kita kasih judul Metro TV dapat hidayah. Nih sekarang ternyata Metro TV sudah mulai berani nyenggol masalah pemilu curang. Apakah Metro TV sudah mengakui bahwasannya ada kecurangan pemilu kemarin? Cuman masih nanggung deh, tapi pelan-pelan kayaknya mainnya tipis-tipis gitu, diiris tipis-tipis sama Metro nih. Kayak ngiris bawang gitu, tipis-tipis dulu guys, pendek-pendek lah. Tipis-tipis, pendek-pendek, merapat, tiki-taka rupanya. Ya, jadi kayaknya ada pengakuan bahwasanya ada pemilu curang. Cuman kecurangannya di mana masih belum dibongkar sama Metro kayaknya nih. Kita lihat nih, ada editorial malam dari Metro yang sudah mulai nyenggol ke masalah pemilu curang. Keren nih. Kita reaksi ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Editorial malam. Pemilu curang jangan berulang. Oke, wait. Pemilu curang jangan terulang. Kata-kata jangan terulang diperhatiin sayang. Ya, kata-kata jangan terulang diperhatiin. Berarti pernah ya. Supaya nggak mengulangi lagi, berarti kan pernah dulu. Apakah yang 2019? Kenapa nanggung ya? Kecurangannya di mana, bro? Tahu kan? Kalau tahu bongkar aja sekalian. Buat rakyat gitu Metro, jangan cuma gara-gara kepentingan politik lu karena oposisi aja mau cari kekuasaan, jangan dong, buat rakyat dong. Bisa kan Metro ya? Lanjut. Dan ini keren loh, lagunya dibuat yang serem gitu ya. Ya, itu dalam ilmu apa itu? Broadcasting itu pembuatan itu menunjukkan wah seolah-olah tegang. Jangan nanggung, kita udah tahu ada kecurangan, cuman yang tahu kecurangannya kok nggak berani ngomong gitu, termasuk ini, ya kan? Ngomong dah tuh. Bismillahirrahmanirrahim, lanjut. Pemilihan umum di Indonesia tak pernah lepas dari kecurangan. Bentar dulu. Pemilihan umum di Indonesia tidak pernah lepas dari kecurangan. Kemarin kemana lu Metro? Hampir pernah disebut sama orang-orang Metro tipu lu.
Sekarang baru ngomong nih, tapi gak apa-apa deh ya. Lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali gitu ya. Ada tadi yang komentar di konten gue sebelum ini tentang Metro, katanya dulu lu anu sekarang lu puja-puji. Siapa juga yang muja-muji Metro? Cuman di saat mereka ngomongin sesuatu yang benar menurut kami juga, ya kami mengapresiasi lah. Ya bukan memuji-muji, kami tahu ini ada dugaan kepentingan politik juga, jadi dibuat bergening gitu. Pegang-pegangan kartu. Coba kartu itu dibuka buat rakyat gitu, bukan untuk kepentingannya partai, bukan untuk kepentingannya golongan aja, untuk rakyat gitu loh. Buka. Ya, jadi ini bukan masalah puja-puji Metro, bukan. Siapapun yang membongkar kebenaran, ya itu ya. Kami percaya kebenarannya, bukan percaya Metronya. Paham kalian? Nanti gue dibilang puja-puji Metro lagi. Lanjut. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD sendiri yang mengakui bila pesta demokrasi 5 tahunan di Republik ini selalu diwarnai kecurangan, termasuk dalam 5 kali penyelenggaraan pemilu terakhir. Dia bawa namanya Pak Mahfud MD yang pernah ngomong begitu. Metro tahu nggak ini ada kecurangan? Kalau tahu bongkar juga dong. Bongkar lah. Kalau gue pribadi udah merasa pesimis pemilu itu bersih. Kemarin aja 52 juta data aneh. Ada pemilih di bawah umur 10 tahun. Ada pemilih di atas 100 tahun. Itu bagaimana itu pemilih di bawah 10 tahun? Mau milih partai sama capres atau mau milih permen sama pasar malam? Lanjut ya. Karena yang mengatakan itu seorang menteri yang mengkoordinasi bidang politik dan hukum, tentu kita bisa berasumsi bahwa pernyataan tersebut benar. Kita berasumsi bahwa pernyataan tersebut benar. Metro tahu kagak? Kalau tahu bongkar juga, masa Metro nggak tahu? Karena ada kejadian itu, masalah yang perubahan pendapatan suara itu di studio Metro itu kan, angkanya yang tiba-tiba berubah itu loh. Masa Metro lupa sih? Lanjut. Bukan omong kosong atau sekadar tuduhan tanpa dasar. Pernyataan itu juga mengonfirmasi kecurangan dalam pemilu bukanlah halusinasi. Iya bukan. Dalam 5 pemilu terakhir di era reformasi, kata Mahfud, kecurangan lebih banyak dilakukan oleh masyarakat dan parpol peserta pemilu. Pernyataan Mahfud itu sesungguhnya merupakan refleksi untuk segenap elemen bangsa ini agar mewaspadai adanya potensi kecurangan yang sama pada pemilu-pemilu yang akan datang. Kalau mewaspadai akan terjadi kecurangan yang sama, tunjukkan dong kecurangan yang kemarin supaya jadi pelajaran di mana curangnya. Dan ini yang bisa berbicara sebetulnya orang-orang yang punya para pemangku jabatan, yang punya kuasa, yang punya wewenang. Kami sebagai rakyat ini kemarin-kemarin melihat itu memang ada dugaan kecurangan itu, kami melihat, kami tahu. Tapi rakyat ini cuma bisa ngomong gini, didengar Allah sama para pemangku jabatan nih. Selama itu nggak mengganggu kepentingannya, mereka diem-diem aja ngelihat kecurangan. Iya nggak? Gue inget tuh 2019 itu Pak Prabowo pernah sampai ke pengadilan juga kan masalah kecurangan pemilu nih. Ya, tapi begitu udah masuk ke pemerintahan Pak Jokowi, selesai. Jadi itu semuanya cuman gimmick dari para politikus kah? Seolah-olah bermusuhan, seolah-olah. Tapi ternyata pegang-pegangan kartu untuk masing-masing menyelamatkan kepentingannya sendiri. Gitu kah? Aduh, coba bongkar aja buat rakyat. Gitu loh. Udah berdaya jangan nanggung gitu loh. Lanjut. Terutama pemilu 2024 yang 9 bulan lagi bakal diselenggarakan. Namun kiranya Pak Menteri kurang adil dengan tidak menyebut pemerintah atau negara sebagai salah satu pihak pelaku kecurangan. Nah di sini disebut ya, Metro nyebut bahwasanya Pak Menteri nggak adil, nggak nyebut pemerintah sebagai pelaku kecurangan. Apakah Metro tahu bahwasanya pemerintah itu juga sebagai pelaku kecurangan? Kalau tahu bongkar, jangan nanggung kakak, gas.
Padahal publik tahu bahwa negara dengan seluruh cabang dan kekuatan yang dimiliki justru menjadi pihak yang paling berpotensi melakukan kecurangan. Nah tuh udah bilang. Ayo dong Metro, sekali-sekali berpihak kepada rakyat gitu. Berpihak kepada kebenaran bukan hanya untuk kepentingan kelompoknya aja, untuk seluruh rakyat Indonesia dong. Bongkar. Bukan sekadar kecurangan yang remeh-temeh dan tiada berpola, melainkan kecurangan yang bersifat masif, sistematis, bahkan terstruktur. Nah, tuh tahu. Ngomongnya udah dengan nada yang gitu. Ada gitunya dia udah. Udah nada-nada gimana ya? Nada mau bongkar nih. Wah, apakah ini bisul yang mau meletus sudah? Lanjut. Nah, kan ketawa juga Bisa dia. macam-macam, bisa berupa intervensi atau Bentar. Dia pas ketawa tadi gue ngomong. melainkan kecurangan yang bersifat masif, sistematis, bahkan terstruktur. Bentuknya bisa macam-macam, bisa berupa intervensi atau penyalahgunaan kewenangan. Sebagai contoh saja, kasus suap yang melibatkan anggota KPU demi meloloskan politikus yang menjadi calon legislatif agar ditetapkan menjadi anggota DPR beberapa waktu lalu. Banyak dugaan kecurangan itu. Baru-baru ini aja 52 juta data pemilihan nih. Ayolah Metro, yang udah terjadi gas dah. Kami nih sebagai rakyat gimana? Demokrasi itu bagus, tapi kalau pelaku demokrasinya yang kayak sekarang, sistem demokrasinya yang kayak sekarang, rakyat ini dapat apa? Kalau mau jujur, semestinya juga digolongkan sebagai kecurangan yang dilakukan penyelenggara pemilu yang notabene ialah bagian atau cabang dari pemerintah. Dalam Iya dah. KPU gimana tuh data pemilih apa semua? Pemerintah kan? perspektif lain, pernyataan Mahfud ihwal kecurangan pemilu yang selalu terjadi kiranya juga dapat dimaknai sebagai pengakuan bahwa eksekutif dan legislatif yang saat ini sedang duduk nyaman di kursi mereka boleh jadi adalah produk dari pemilu yang curang. Nah, tuh udah ngomong. Bisa jadi yang duduk sekarang itu hasil dari kecurangan. Hah? Nah, jangan nanggung Metro, gas. Bukankah logika berpikirnya seperti itu, Pak Menteri? Iya. Iya. Kalau ya, berarti publik semakin setuju dengan kecurangan dalam pemilu. Iya. Sekecil apapun harus Publik udah dari dulu. Cuman kan Metro baru. Metro ini baru. Di sini yang kami sebagai publik bersyukur, kami mengapresiasi Metro sekarang berani berbicara yang begini. Dulu kemana? Dan untuk memperbaiki itu, yang dulu-dulu bongkar juga dong yang Metro tahu. Kan gitu ya. Logika berpikir. dicegah, ditutup celah-celahnya agar tidak terus berulang. Kita tidak ingin negara ini dipimpin dan dikelola oleh orang-orang yang merupakan produk dari proses pemilu yang dipenuhi kecurangan. Haha. Kita tidak ingin negara ini dipimpin oleh pemimpin dari produk kecurangan selama tidak mengganggu kepentingan kalian, gitu ya. Kalau udah mengganggu kepentingan kalian baru dibongkar gitu ya. Itu guys kenapa gue nggak aduh sama politikus. Tapi nggak apa-apa dibongkar, udah bongkar dah. Berang dah kalian di atas tuh. Udah sewajarnya kalian begini. Pelaksanaan pemilu merupakan salah satu cermin dari kedaulatan rakyat melalui jalan demokrasi. Nah. Kecurangan dalam bentuk apapun, lewat cara apapun, dan dilakukan oleh siapapun, sesungguhnya merupakan bentuk kejahatan yang akan menodai demokrasi sekaligus mengebiri kedaulatan rakyat. Itu dari dulu kami ngomong. Gemes gua sama Mitro nih. Gemes gua sama Mitro. Iya, dari dulu kita itu udah ini. Tapi kan dulu kenapa Mitro nggak bersuara? Soalnya masih ada di dalam. Masih enak kepentingannya. Sekarang kan udah di luar. Iya, udah di luar, udah nggak sejalan. Jadi mau dibongkar gitu. Bongkar dah.
Karena itu, pernyataan Mahfud sebagai wakil pemerintah hendaknya tidak berhenti sebatas sebagai pengakuan, tapi juga mesti ditimpali dengan langkah serius yang konkret untuk meniadakan kecurangan pemilu. Tidak ada gunanya pengakuan itu, tiada manfaat narasi wanti-wanti tentang besarnya potensi kecurangan yang bakal terjadi kalau pada akhirnya negara ini tak mampu menyetop praktik-praktik curang nan culas pada pemilu-pemilu di masa yang akan datang. Semua narasi-narasi Metro juga nggak ada artinya kalau Metro juga masih menyembunyikan kecurangan. Ayo, Metro kan nggak mau tuh narasi-narasi aja. Bongkar dong datanya. Masa Metro nggak tahu? Kan pernah di dalam Pak Surya Paloh. Jangan cuman percuma dong. Ayo dong, semangat dong Metro. Ketawa lagi dia. Ya habis. Ya jadi kesimpulan gue guys ya sekali lagi. Bagi gue tapi Metro pelan-pelan ini diiris tipis-tipis ya. Ya Metro udah berani ini ngomong tentang pemilu curang. Walaupun gue masih melihat ini apakah ini cuma bentuk apa ya? Mau dibilang salah kalimat bahaya gue nih. Ya kalian tahu deh. Pokoknya Metro bilang, gue tahu ya lu ya. Gitu. Ini gue bongkar semua apa enggak? Kalau lu enggak berhenti ganggu gue, ntar gue bongkar semua. Apakah untuk itu? Jangan dong Metro. Demi kepentingan rakyat dong. Jangan cuma untuk kepentingan kelompok kalian aja. Untuk seluruh rakyat Indonesia. Ya. Rakyat Indonesia ini bukan cuma rakyat yang milih partai pemenang, bukan. Yang milih yang kalah juga rakyat kalian gitu. Dan itu diamanahkan sama konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi stoplah bernarasi seperti ini tanpa mau ada benar-benar etikat baik gitu. Kalau memang benar-benar etikat baik, bongkar sekalian, jangan nanggung kakak. Jangan nanggung, gas. Iya nggak sih? Kalian setuju nggak sama gue? Ini masih nanggung, tapi alhamdulillah kita apresiasi lah dibongkar tipis-tipis. Gue nyebutnya sih diiris tipis-tipis nih kayak bawang. Mungkin begitu ya, kita tunggu aja. Mudah-mudahan aja Allah kasih hidayah sama semua politikus kita untuk melakukan segala sesuatu itu demi kepentingan rakyat. Bukan hanya kepentingan partai, bukan hanya kepentingan kelompoknya saja, tapi seluruh rakyat Indonesia. Itu aja dari gue. Gue Bapak Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu. Mohon maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau masih nanggung-nanggung begini ya percuma bernarasi. Tapi ini kayaknya ada pintu kebuka nih, pelan-pelan ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. Tahu kerennya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya, 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya.
Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah, gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.